bagaimana strategi Bapak ketika di hotel Bapak kemudian ada tamu yang kemudian terkena COVID? Apa yang Bapak lakukan? Yang pertama, kita di hotel memang sudah ada tim khusus untuk menangani pandemi, ya. Jadi bukan hanya tim, ya, kita juga ada satu ruangan emergency, ruangan isolasi yang kita siapkan di lantai basement 1 di dekat dengan entrance, yang mana di dalam ruangan tersebut sudah kita siapkan alat kesehatan lengkap, ya. Nah, itu dulu yang kita siapkan. Nah, jika di suatu hari memang terindikasi ada tamu yang positif, tim pandemi kita yang kan kita luncurkan dengan alat lengkap, ya, dengan perlengkapan lengkap, yang mana nanti mereka akan bertugas untuk memindahkan tamu tersebut, ya, ke ruangan isolasi, ya, sembari tim yang lain juga menghubungi dinas atau instansi terkait. Dalam hal ini adalah dinas kesehatan, dinas pariwisata, dan yang pasti juga rumah sakit. Ya, selain daripada itu juga, ya, kita yang pasti akan juga sebelum yang namanya diisolasi oleh dinas terkait, kita memang salah satu protokol yang harus kita laksanakan adalah bahwa jika ada yang positif, semua orang yang ada di dalam gedung, baik dari tamu, karyawan, semua pengunjung, memang kita minta untuk tidak boleh meninggalkan hotel dulu. Jadi sampai memang nanti kita bisa dapat clearance setelah dikarantina 14 hari. Baik. Baru boleh meninggalkan hotel. Untuk selama ini apakah sudah pernah diadakan untuk simulasi apabila tamu atau mungkin staf juga terpapar COVID ini tadi, sudah dilakukan untuk simulasi atau belum, Pak? Sudah pernah, bahkan di awal, ya, di bulan April kita sudah melakukan simulasi. Ya, jadi ya sembari berdoa sih, jangan sampai terjadi. Atau mungkin strateginya adalah, kita kan nggak tahu, misalkan contoh seperti saat ini Surabaya adalah misalkan zona yang hitam saat ini gitu. Kadang kita juga tidak tahu nih apakah tamu ini dari mana, mungkin disertakan surat sehat atau seperti apa, atau mungkin deteksinya bagaimana kalau itu dari daerah-daerah yang pandeminya masih tingkatnya tinggi gitu. Untuk kita minta surat sehat memang sedikit challenging, karena memang tidak semuanya tamu melengkapi diri mereka pada saat traveling dengan surat sehat. Tetapi kita dari Tauziah dan juga dari PHRI kemarin sudah ada memang surat isian yang harus diisi oleh tamu yang menyatakan bahwa mereka memang sehat, dan yang mana di dalam surat tersebut mereka juga bersedia bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan mereka dan mau kooperatif. Ya, jadi surat sehat memang tidak kita haruskan untuk setiap tamu ada, tapi setiap tamu wajib untuk mengisi surat deklarasi sehat tadi, ya, yang kita pada saat mereka check-in. Baik, ini jawaban yang sangat tepat banget. Kalau dari Oyo sendiri bagaimana, Mas Bibi? Persiapannya seperti apa apabila karyawannya atau mungkin ada tamu yang terkena COVID, bagaimana nih? Nah, ini di properti sendiri itu kita ada tim namanya operasional. Nah, itu tiap operational head sudah menginformasikan ke masing-masing IBM, ya. Itu IBM itu adalah asisten branch manager. Jadi mereka yang untuk bertanggung jawab di tiap-tiap properti. Nah, dari offset sendiri sudah memberikan informasi bahwasanya apa yang kemarin kita sampaikan di Sanitize Day kepada owner, yaitu untuk menjaga setiap karyawannya untuk selalu memberikan ibaratnya tiap check-in, dan kalau ada tamu yang memang benar terkena COVID, ya, mungkin kita seperti tadi sebutkan ada yang OTG, orang tanpa gejala seperti itu. Memang caranya adalah kita memang membuat si tamu tersebut rasa nyaman dulu. Nah, dan kita juga menyiapkan beberapa protokol kesehatan. Selain dari beberapa properti meminta memang ada surat sehat, surat rapid test maupun swab. Dan ada beberapa properti memang mereka dengan welcome kalau memang ada tamu-tamu yang terkena PDP ataupun ODP seperti itu. Kita memang ada yang beberapa properti memang membuka tangan mereka, dan mereka sudah menyiapkan beberapa protokol kesehatan tersebut gitu. Itu yang menjadi kelebihan dari Oyo sendiri seperti itu. Bahkan kemarin waktu terjadi
di Surabaya ya, waktu salah satu pabrik rokok tuh ya, beberapa karyawannya beberapa memang terkena COVID dan beberapa yang ada harus kena di karantina, ada yang kena PDP dan ODP, itu semuanya beberapa memang masuknya di propertinya kita. Dan itu cukup ditanggepin dengan cukup positif dan baik oleh beberapa klien-klien kita seperti itu. Jadi memang kita tidak membeda-bedakan lah seperti itu, karena sama-sama kita manusia ya, ada yang sakit ya kita bantu, karena beberapa rumah sakit di Surabaya sendiri kan memang nggak bisa menampung ya sebegitu banyaknya karyawan yang terkena PDP waktu itu. Dan ya alhamdulillah puji Tuhannya itu cukup memberikan kesan positif bagi Oyo sendiri di mata perhotelan lah di Indonesia seperti itu. Baik, tadi saya di belakang Pak Erwin itu ada bisik-bisik spesialisnya Pak Erwin ini di strategi room F&B nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan tipsnya apa nih, apa yang dilakukan Pak Erwin nantinya ini? Tips yang untuk apanya nih? Untuk room maupun F&B Pak, strateginya seperti apa Pak? Kalau untuk room, yang pasti tadi kan saya sudah sampaikan ya, kita untuk meningkatkan tingkat hunian bahwa kita publikasikan ke masyarakat ramai bahwa hotel kita safe, corona free ya, corona safe, yang mana tadi saya sudah jelaskan langkah-langkah yang kita ambil untuk tamu check-in, karyawan masuk, begitu juga dengan supplier. Tetapi di kamar sendiri juga kita lakukan langkah-langkah lain. Jadi dalam proses pembersihan kamar, semua kamar itu setiap hari pada saat pembersihan harus disinfeksi. Ya, dan disinfeksi sendiri bukan hanya penyemprotan untuk di dalam kamar, tetapi juga kita memberikan cairan disinfektan pada saat pembersihan filter AC yang secara berkala. Ya, ini adalah satu langkah yang kita lakukan untuk memastikan bahwa situasi atau kondisi di dalam kamarnya kita itu memang aman. Dari Tauziah sendiri juga sudah memberikan satu standar yang baru, yang mana sekarang kita baik untuk produk F&B, untuk semua informasi kamar yang dibutuhkan oleh tamu, yang biasanya semuanya masih banyak memakai hard printing, ya, kita sekarang akan melangkah kepada paperless. Jadi ada QR code, ya, jadi semua yang namanya printing material di kamar nanti itu akan dihilangkan. Throw pillow atau mungkin bantal hias, kalau Haris itu ada bantal guling, ada tulisan Big Hug. Kalau Pop itu ada throw pillow warna hijau, ada warna biru, itu kita hilangkan. Ya, jadi memang kamar terkesannya lebih bersih, kosong, tapi ini adalah satu langkah yang kita lakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tamu. Ya, nah selain daripada itu juga, ya memang kita tawarkan beberapa paket-paket yang cukup menarik kepada para potensial klien kita, yang mana paket-paket ini kita tidak hanya tawarkan melalui online, tetapi juga melalui offline. Offline dalam hal ini adalah yang direct berkomunikasi dengan kita, kepada corporate, begitu juga dengan yang retail travel agent. Ya, yang mana bukan hanya sekedar paket menginap, tetapi juga kita ada beberapa benefit yang kita berikan di dalamnya. Nah, untuk F&B sendiri, kita tawarkan beberapa produk baru yang memang mengurangi interaksi orang terhadap makanan yang kita berikan. Ya, contohnya tadi menu, dan juga karena Tauziah sendiri kebetulan memang adalah untuk F&B-nya akarnya adalah healthy lifestyle. Nah, ini yang sekarang kita coba gaungkan kembali, kita angkat bahwa produk makanan yang kita tawarkan di Tauziah bukan hanya sekedar kita hitung nutrisinya, tetapi juga kita lihat dampak positif yang bisa diberikan makanan tersebut pada saat dikonsumsi oleh tamu. Ini menarik sekali nih perbincangan kita. Apa sih yang menarik di Hotel Pop Haris Solo ini, Pak? Satu yang membedakan kita mungkin dari beberapa brand yang ada, kita punya signature greeting yang mungkin hotel lain jarang semua. Yang tadi kalau Haris itu ada kata cheers, kalau Pop itu ada heya, ya kan gitu. Brand kita yang lain juga punya signature greeting sendiri. So, jadi dengan signature greeting ini tidak semua karyawan dari semua level sudah memang harus terbiasa untuk bisa berlaku ramah kepada tamu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi desain, Haris Pop menawarkan satu desain yang boleh dikatakan mungkin funky ya.
ceria, ya kan gitu loh, energik, ya, yang mana ini juga terrefleksi daripada karyawan sendiri. Jadi karyawan juga memang harus kelihatan energik. Saya sendiri yang sebelumnya mungkin sebelum saya join ke Tauziah, dalam hal ini Haris dan Pop, agak sedikit malas berolahraga, ya kan gitu loh. Setelah saya masuk ke sini, wah, sekarang mungkin jadi agak-agak sedikit lebih melek ya. Oh ternyata giliran saya rajin olahraga, ya kan gitu loh. Dengan anak-anak di teman-teman di Haris Pop Solo, malah kayaknya lebih semangat lah. Jadi lebih semangat. Wah, sekarang ya apalagi sekarang ada goes tadi seperti dikatakan dikatakan tadi, wah sekarang saya jadi lagi gila-gilanya goes nih. Dan sekarang ini karena kebetulan kita juga kita punya goes tim. Sebelum ada COVID kita ada yang namanya tim maraton. Ya, jadi Tauziah Marathon Team. Haris Pop Solo kita punya pelarinya sendiri. Dan saya kebetulan memang 1 tahun belakangan lagi mulai menggandrungi maraton sebelum yang namanya ada COVID. Nah sekarang beralih ke goes jadinya. Ya kan? Nah satu hal yang membedakan kita lagi, bahwa kita setiap hari ada yang namanya, kalau di Haris kita ada namanya Haris Move, kalau di Pop ada namanya Pop Step. Jadi itu semuanya selain daripada kita memberikan entertainment kepada tamu pada saat mereka sarapan, juga adalah merupakan satu ajakan halus kepada semua tamu untuk hidup sehat, olahraga. Wah, ini mantap. Saya pertama kali waktu opening ini juga saya cukup kaget. Ada apa ini? Kok karyawannya pada joget-joget? Ternyata ini yang buat rahasianya sehat terus karyawannya ya Pak ya. Mungkin dari Oyo, strateginya apa nih? Kalau untuk yang room dan F&B sendiri memang Oyo awalnya adalah kita hanya dieksplor di room aja memang. Tapi ke sini karena memang produknya kita rata-rata juga udah ada kafenya, ada coffee shopnya, ada restonya juga. Nah itu untuk beberapa properti memang sudah disediakan oleh si Oyo ya. Nah saat ini kita beralih ke properti-properti yang memang belum ada coffee shopnya maupun belum ada restonya. Nah itu kita udah bekerja sama dengan salah satu brand cukup ternama juga di Indonesia. Perlu disebutkan ya Mas? Kayaknya nggak usah ya, nggak usah saya sebutkan ya, nggak usah ya. Itu udah cukup terkenal. Ya. Pokoknya yang ada kodenya belakangnya tuh gini-gini. Nah itu pokoknya itu kita udah kerjasama dari awal pandemi ini. Memang cukup menarik apa yang ditawarkan oleh vendor tersebut. Dan itu juga kerjasamanya kita juga cukup murah aja gitu. Jadi memang properti yang tidak memiliki kafe ataupun resto itu kita bisa menawarkan dengan harga cuma 25.000 sudah bisa breakfast, bisa ataupun mau lunch ataupun mau dinner kita sudah sediakan gitu. Mau yang buffet maupun yang a la carte kita juga sudah sediakan, menunya sudah ada gitu. Jadi memang itu sedikit inovasinya dari Oyo. Jadi memang banyak orang bilang Oyo kan cuma aplikasi kan Mas gitu. Ya bener aplikasi gitu. Cuman kan jarang banget ada yang kita bisa pesan makanan. Salah. Waktu klien atau tamu kita datang ke propertinya Oyo, mereka bisa bertanya kepada resepsionis ataupun ke penjaga bahwasanya kita juga bisa menyediakan breakfast ataupun lunch dan juga dinner. Dan walaupun itu hanya berupa kotak ya, nasi kotak seperti itu yang dari vendor kita. Dan itu memang karena di situ ada brandnya dan cukup memberikan antusias lebih kepada tamu-tamu kita. Bahkan mereka mesti berpikirnya paling kalau breakfast di Oyo paling cuma dapat nasi padang nih ataupun nasi rames ataupun paling nasi gudeg gitu ya, nasi liwet gitu. Ternyata enggak, kita bisa mendapatkan brand yang cukup terkenal yang ada di Indonesia. Satu lagi, ini tips-tips bisnis atau strategi apa yang Bapak lakukan nih, atau tips-tips yang mungkin Bapak bisa bagikan kepada pemirsa nih dalam survive di tengah pandemi ini, Pak? Yang pasti mindset tetap positif, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kreatif. Jangan pernah stop untuk berinovasi. Jadi di tengah pandemi seperti ini ya, kita memang dituntut untuk bisa sekreatif mungkin menawarkan produk-produk yang baru. Jadi jangan bergantung dengan produk yang sebelumnya kita jual. Ya, sudah 2 poin. Yang ketiga, tetap optimis, tetap semangat dan jangan pernah menyerah.
Wah, ini Selalu jaga kesehatan. ini kalimat yang sangat luar biasa pemirsa, karena sampaikan oleh seorang pemimpin. Ini benar-benar pemimpin yang luar biasa, karena di saat seperti inilah peran pemimpin ini dituntut untuk berkreativitas dan tetap inovatif dan berpikir positif. Mungkin dari Mas Wibi penutup kali. Kalau dari saya mungkin udah hampir sama disebutkan oleh Pak Erwin tadi ya. Kalau dari saya cuma satu sih. Anak-anak muda di saat seperti ini, inilah saatnya buat kita untuk berkreasi, kreatif untuk apa? Untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Mungkin saat ini banyak orang yang ikut-ikutan ya. Wah, bikin konten enak nih. Oh, bikin ini menghasilkan banyak duit nih. Saat ini memang digital marketing cukup menjanjikan saat ini. Nah, di saat inilah belajarlah untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar kreatif ya, kreatif dalam artian nggak cuman yang biasa kita lakukan mungkin hanya di sekitaran kita aja, tapi mungkin sekarang kita harus mulai global, melihatnya adalah global gitu. Jadi bagi anak-anak muda, harapan saya adalah gunakan semua source yang ada, semua sumber yang ada. Mari kita jadikan apa yang orang bilang itu nggak mungkin, jadikan itu mungkin. Sekarang ini medsos ataupun mungkin sekarang ini yang boleh dibilang banyak sekali yang global ini, banyak sekali yang bisa kita grab gitu. Jadi anak-anak muda tetap optimis, tetap belajar dengan hal-hal yang baru, dan jangan mau kalah sama orang-orang dari luar sana. Indonesia tetap maju. Yes. Baik pemirsa Solo TV, tidak terasa perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini, dan ikuti terus ngobrol santai di Solo TV. Jumpa lagi dengan saya Inung Takamori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.